Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-alim al-allamah qutbul arifin wa turjumanul wasilin wa mursyidus salihin Tajuddin Sayyidi Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Husain bin Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza talabta qari'an. Enggak ada suaranya ini. Enggak ada. Ini ada suaranya. Idza talabta qari'an, ayat dikasih suara lah. Idza talabta qari'an wajadta ma la yuhsa. Idza talabta qari'an, apabila menuntut oleh kamu akan qari, orang yang membaca Quran hadis, wajadta ma la yuhsa, niscaya mendapati oleh kamu akan sesuatu yang tidak terhingga oleh sesuatu. Wa in talabta tabiban, dan jikalau menuntut oleh kamu akan dokter, wajadta katsiran, maka mendapati oleh kamu akan banyak sekali. Wa in talabta faqihan, dan jikalau menuntut oleh kamu akan ahli fiqih, wajadta misla dzalika, niscaya mendapati oleh kamu akan seperti yang demikian itu. Wa in talabta man yadulluka 'ala Allahi wa yu'arrifuka 'uyuba nafsika, lam tajid illa qalilan. Dan jikalau menuntut oleh kamu man yadulluka, akan orang yang menunjukkan oleh orang akan kamu, ala Allahi, atas Allah, wa yu'arrifuka, dan memberitahu oleh orang akan kamu, bi'uyubi nafsika, dengan aib-aib dirimu, lam tajid illa qalilan, niscaya tidak mendapati oleh kamu melainkan akan sedikit. Wa in dhafirta bihi fa amsikhu bikilta yadaika, maka jikalau mendapatkan, memperoleh oleh kamu, bihi, dengan man yadulluka, fa amsikhu, maka pegang erat-erat oleh kamu, hu, akan man yadulluka, bikilta yadaika, dengan kedua-dua tanganmu. Saudara sekalian, kata Imam Ibnu Athaillah, manusia itu banyak, yang pintar banyak. Kalau kita mau mencari orang yang share di WA, banyak. Kalau mencari orang yang baca Quran, banyak. Orang mencari yang tukang beritain juga banyak. Enggak kehitung banyaknya.
Begitu pula kalau kita pengen mencari kursus-kursus bahasa Inggris, bahasa Jerman, Mandarin, banyak. Juga kata Imam Ibn Athaillah, kalau Anda mau mencari dokter, apalagi dokter yang bilangin ada corona, itu juga banyak. Dokter spesialis apa aja ada, banyak. Kalau kita mencari orang ngajar fikih, itu juga banyak gitu. Tapi kalau kita mencari orang guru yang bisa membimbing kita, nunjukin jalan kita menuju kepada Allah, biar kita akrab sama Allah, biar kita mesra dengan Allah, biar kita merindu dengan Allah, biar kita mengadakan ikatan cinta dengan Allah. Yang mana guru itu ngasih tahu, Anda itu kekurangannya begini, buang itu, kudu dimaskerin, lidahnya dari menggibah, mengumpat, ngomongin orang, pakai itu maskernya. Kudu cuci tangannya, jangan ngambil barang orang lain, sering-sering cuci tangan. Kudu menjaga jarak daripada maksiat dan teman-teman yang bikin jauh dengan Allah. Kalau kita mencari orang kaya begitu, lam tajid illa qalilan, saya yakini kau dapati sedikit, kata Imam Ibn Athaillah. Guru yang ngajarin suluk, yang ngajarin menempuh jalan menuju keintiman dengan Allah, tak banyak. Mubalik mau banyak begitu, qari banyak begitu. Tapi guru yang membimbing ruhani, mengantarkan kita dari bumi menuju ke langit, biar mi'raj ruhani kita, lam tajid illa qalilan, pastilah sedikit jumlahnya, tidaklah kau dapati, sulit andai pun didapati sedikit. Guru yang ngajarin suluk sama murid-muridnya sedikit. Kalau guru ngajak mancing banyak, ngajak jalan-jalan banyak, ngajak suluk dikit, kata Imam Ibn Athaillah qaddasallahu sirrahul aziz. Namun meski sedikit, bila dicari mesti ada. Kalau ketemu, fa in dhafirta bihi fa amsikhu, kalau Anda sudah menemukan maka pegang, bikilta yadaika, dengan kedua tanganmu dipegang erat-erat. Sebab apa? Sebab suhbatul akhyar itu nafi'atun, bergaul dengan orang-orang mulia itu amat sangat manfaat. Kata Nabi, man sahibal akhyar sara minal akhyar wa in kana asluhu minal asrar.
siapa orang yang bergaul dengan orang-orang pilihan Allah, wali-wali Allah gitu, orang-orang baik, maka dia akan menjadi tergolong orang baik meskipun asalnya daripada tidak baik. Asalnya tidak baik. Ibarat rambutan busuk bergaul dengan rambutan bagus, maka tergolong bagus. Tergolong, enggak menjadi, tergolong bagus. Harganya sama sama yang bagus, nilainya sama sama yang bagus, gara-gara bergaul sama yang bagus. Namanya Salman Al-Farisi, orang Persia, tukang jaga anak, tukang jaga kelenteng, tapi terkenal di dunia. Bahkan Nabi bilang, Salmanu minna ahlul bait, Salman itu keluarga besar kita. Kenapa? Karena suhbatul akhyar. Anjing Ashabul Kahfi bergaul sama Ashabul Kahfi, masuk surga gara-gara suhbatul akhyar. Begitu sebaliknya, man sahibal asyrar sara minal asyrar wa in kana asluhu minal akhyar. Siapa orang bergaul dengan orang jahat, orang tidak baik, maka dia akan menjadi tidak baik meskipun asal keturunannya orang baik. Abu Lahab, orang mulia, suku Quraisy, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang dinyatakan oleh Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab, saya selanaran dzata lahab, saya selanaran dzata lahab, bakal masuk neraka. Padahal orang mulia bergaulnya dengan orang-orang tidak benar, jadi tidak benar. Maka aina man yadulluka ala Allah, di mana orang yang bisa menghantarkan Anda menuju kepada Allah? Di mana itu? Begitu. Sebab suhbatul ahyar turisul khair wa suhbatul asyrar turithu syarr. Bergaul dengan orang baik mendatangkan kebaikan. Bergaul. Ada orang mondok, ya Allah, di pondoknya suruh ngaji susah, main tidur mulu, begitu, mainnya Mobile Legend mulu, gitu. Diundang kiainya, dia ikut, dapat makanan enak juga. Betul nggak? Emang begitu, saudara, begitu. Suhbatul akhyar turisul khair, begitu, turisul khair. Wa suhbatul asyrar turithu syarr. Memang begitu. Jadi pertemanan itu seperti angin, tergantung kita ada di mana. Bila angin itu bergaul dengan sampah, kayak di Bantar Gebang gitu, maka keluar bau busuk karena bergaul sama sampah. Tapi kalau bergaul dengan bunga-bunga yang wangi, maka keluar aroma wangi.
Jadi pergaulan itu penting dalam Islam. Bergaul itu sebab at-tabi' tabi'un lil matbu' fi khafdihi wa raf'ihi. Orang yang bergaul itu akan mengikuti temannya, benar maupun tidaknya. Itu begitu. Ini pergaulan. Jadi kita harus hati-hati. Kata Allah dalam Al-Quran itu, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Maka Imam Ibnu Athaillah mendidik kita untuk tidak sembarangan di dalam kita menjalani hidup dan kehidupan ini. Nasihat beliau berikutnya, in aradta an tunsara fakun kulluka dhillatan. In aradta, jikalau menginginkan oleh kamu, antun soro, akan bahwa ditolong oleh kamu, fakun, maka jadilah olehmu, kulluka, seluruhnya kamu, dhillatan, yaitu kerendahan. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala dalam surat apa? Ali Imran ayat 123. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Walaqad, dan demi sesungguhnya menolong akan kamu oleh Allah bi badrin, di Badar, waktu perang Badar 17 Ramadan. Badar itu 190 km dari Madinah, Masjid Nabawi. 190 km. Perang, puasa lagi, jalan kaki. Kata Nabi, kita harus perang. Perang, lagi puasa, jalan kaki 190. Kita disuruh guru, nih beli es, mana depan. Astagfirullah, mana panas begini, sejalan kaki. Begitu kita. Protes mulu. Nah, itu enggak. 190 km kan jauh, 200 kilo. Itu kurang lebih lah, Badar itu jauh. Alhamdulillah wa syukurillah, menang perang Badar. Allah tolong. Wa antum adillah, pakai waw, wawlil hal namanya. Padahal adapun kamu adillatun, yaitu orang yang hina dina, orang yang hina dina. Jadi kata Imam Ibnu Athaillah, kalau kita pengen mendapat pertolongan kepada Allah, kalau kita pengen dimenangi nama Allah, kuncinya kita merendah. Itu kunci. Kata kita, ini suara banyak nih, kalah juga. Nah, gitu. Karena kita enggak adillah. Kata Imam Ibnu Athaillah, in aradta an tunsara fakun kullu kadillah. Bila Anda pengen diberi pertolongan Allah, Anda mesti dillah, merasa hina, enggak ujub, merasa rendah. Sebab apa?
Merasa rendah sama siapa? Sama Allah. Sebab man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Siapa yang merendah, Allah tinggikan. Maknanya Allah bela, Allah menangin. Man i'tazza bil abidi adallahu Allah. Siapa orang yang merasa mulia dengan orang, pasti bakal hina. Tapi kalau kemudian dia merasa rendah di mata Allah, dia bakal dimuliakan. Karena Allah adalah Ar-Rafi', yang mengangkat derajat hamba. Sebab al-abidu kulluhum dzaliluna. Semua hamba itu hina. Di hadapan Allah tidak ada yang mulia. Hina di hadapan Allah. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kita orang cuman kepengen doang. Menentukan tak bisa. Pengen bisa. Menentukan nggak bisa. Nah, kita harus merendah sama Allah. Kata Imam Ibn Athaillah, kenapa hamba itu disebut abad? Karena dia merendah di mata Allah. Rendah. Kalau orang merasa tinggi, enggak bisa. Pasti bakal hina. Dalam Ali Imran ayat 123 ini Allah jelaskan, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Kenapa perang Badar menang? Karena kita waktu itu lagi puasa, kaya-kayanya kalah nih. Berat. Ya Rabb, gantungannya Allah. Gantungannya Allah. Ya Rabb, ya Rabb. Allah kasih menang. Perang Hunain 12.000 tentara Islam mati, tinggal berapa biji doang. Merasa banyak. Kayak kita orang nih, Muslim terbesar di Indonesia, Muslim terbesar doang, enggak bisa karena ngagulinnya besar dia doang. Gitu. Enggak merasa hina lah kita orang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita pengen tinggi, merendah sama Allah, nggak bisa kalau nggak merendah. Sebab rahmat Allah itu kayak air, dan dia air mainnya ke tempat rendah, nggak mau dataran tinggi. Maka kalau pengen ditolong Allah, kita harus merasa susah, merasa fakir sama Allah. Karena Allah bilang, ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Anda itu fakir, miskin, butuh sama Allah. Jangan nggak butuh. Kita pengen rezekinya banyak, dagangnya laris, usahanya maju. Tapi kalau malam nggak butuh sama Allah, tidur mulu. Yang ngorok begitu mah orang seneng, orang susah. Hah? Orang senang. Anak muda itu kalau diputusin sama cewek nggak bisa tidur, dia gelisah karena merasa dirinya susah. Maka kalau pengen ditolong Allah, jiwa Anda merasa hina di hadapan Allah, jangan merasa tinggi. Maka Nabi itu membimbing kita doa, Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Jadikan aku orang yang pandai bersyukur, pandai bersabar. Jadikan aku di mata diriku hina, rendah. Di mata Allah mulia, sehingga orang memuliakan. Begitu.
In aradta an tu'ta fakun kulluka faqran. Apabila menginginkan oleh kamu akan bahwa diberi oleh kamu, fakun maka jadilah kamu kulluka seluruhnya kamu faqran yaitu miskin, fakir. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini. Dalam surat Taubah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innamas shadaqatu, hanya saja adapun sedekah-sedekah yakni limpahan kasih sayang Allah, nafahat rabbaniyah lil fuqara yaitu bagi orang-orang fakir, wal masakin dan orang-orang miskin. Kata Imam Ibnu Athaillah, siapa di antara Anda pengen kaya? Siapa di antara Anda pengen alim? Siapa di antara Anda pengen naik jabatan? Siapa di antara Anda yang pengen tinggi derajatnya dah di mata Allah, pengen dikasih sama Allah? Kuncinya satu, fakun kulluka faqr. Anda kudu jadi orang fakir. Orang fakir. Kalau orang fakir pasti bakal dikasih sama Allah. Sebab Allah udah jelasin dalam Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara. Rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan, kurnia-kurnia Rabbaniyah hanya diberikan untuk orang fakir saja. Pakai innama wal masakin, fakir miskin saja. Jadi kalau pengen diberi sama Allah, kita kudu merasa al-faqir ilallah. Ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Anda itu fakir, butuh, miskin. Miskin. Allahus samad. Allah itu tak butuh sifatnya. Kalau kita butuh. Jadi al-faqir itu adalah kudu ada pada kita kalau kita pengen diberi amal. Apa perilaku orang miskin itu? Rajin mengetuk pintu orang kaya. Itu orang miskin. Orang miskin itu perilakunya rajin ngetukin pintu orang kaya. Pintu depan enggak dibuka, dia masih muter. Pintu apa? Belakang. Pintu belakang enggak dibuka, pintu samping. Pokoknya gedor terus pintu orang kaya. Itulah perilaku orang miskin. Kita kalau pengen dikasih sama Allah begitu, enggak dikasih lewat pintu ratib dalail, enggak dikasih lewat pintu dalail sallallahu Muhammad, enggak dikasih pintu itu baca Quran seain dah. Apa aja digedor, pintu kasih sayang Allah. Emang begitu kalau orang tuh fakir, baru bakal innamas shadaqatu lil fuqar. Kita butuh sama Allah, itu mah pura-pura butuh. Kalau malam tidur, siang ngeluh.
Ini namanya orang kaya kelakuannya. Kalau orang kaya malamnya tidur mulu, kaya, nggak butuh. Nah kalau kita butuh tuh malam melek. Tuhan itu baik. Kita malam pengen kencing, karena kita tak ngerti ama bahasa Tuhan, salah persepsi kita. Waduh, gejala prostat. Justru Tuhan cubit biar kita itu wudu, sholat, nangis sama Allah. Begitu maksud Allah. Maka malam pengen kencing. Tuh gejala prostat. Dia pergi kamar mandi, boro wudu, cebok kagak, tidur aja lagi. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak bener ini. Orang kayak begini. Kalau kita susah, malamnya melek. Orang susah. Nanti Allah kasih. Namanya fakir. Idza aradta an tu'ta fakun kulluka faqran. Innamas shadaqatu lil fuqara. Ini kan tafsir sufi, kan beda orang sufi. Kita juga sufi, juga suka nonton TV. Ada juga yang sufinya sulit finansial, ini parah. Begitu. Makalah kalau kita orang pengen dikasih sama Allah, melek malamnya, demen deketi Allah. Tarik-tarik, ibaratnya nih ilustrasi. Allah tuh orang tua kita, ibu kita, tarik aja itu bajunya itu, kasih sampai guling-guling tuh, begitu guling-guling, mati, suruh istirahat kayaknya. Apa isyarat istirahat ya? Belum. Oh belum. Kan saya orangnya baperan orangnya. Jadilah kalau kita pengen dikasih, kayak orang miskin, kayak bocah ngereng-rengnya sama emaknya, mak begitu, merasa butuh. Satu pintu nggak dikasih, kayak bayi itu. Ntar nak, bapakmu ini mau mancing, begitu. Pengen digorengin tempe. Ntar nak. Dia nggak pernah putus asa si bayi. Enggak, ini payah nggak dikasih. Berhenti aja dah. Ya, nggak tambah nggak dikasih. Tapi dia tidak mengerti, dia fakir. Maka bentar lagi matang tempe ini, bapakmu mau mancing. Kata si bayi, apa dianggap nggak serius saya ini ya lapar ini? Kencang banget. Itu tempe yang lagi digoreng, ditinggal nggak kira-kira? Tinggal. Nih paham. Innamas shadaqatu lil fuqara. Itu karena dia udah fakir, baru dikasih. Kalau kita udah wirid seminggu nggak ada perubahan, berhenti, tambah kagak dikasih, Allah diambekin, begitu. Kagak. Kita sama bayi masih tinggian derajat bayi, udah tua bangke apa bangka ya? Bayi aja ngerti, nggak dikasih terus. Masa kali sumur semeter keluar air berhenti terus sampai 30 meter. Idza aradta an tu'ta fakun kulluka faqran. Begitu kata Imam Ibn Athaillah qaddasallahu sirrahal aziz. Begitu. Penting kita mengakrabkan diri dengan Allah,
begitu. Wes pintunya lewat Nabi aja. Kata Nabi, ana habibullah fal musalli alayya habibi faman arada an yakuna habiban falyusalli alal habib. Aku itu kekasih Allah, orang yang didemenin Allah. Siapa yang pengen, yang bersolawat kepadaku, itu adalah kedemenanku. Siapa yang pengen didemenin Allah, bersolawatlah kepada orang yang didemenin Allah. Ya Nabi, begitu. Kalau Allah udah demen, jangankan minta, kagak minta dikasih. Wong demen kayak anak muda ceweknya. Mau ngababurit di mana? Buat ditanya ngababurit, puasa aja baru udah ngajak ngababurit aja, udah nawarin begitu. Karena demen. Takunu fi wasatin nahari wa anta atusyanu. Takunu ma'ahu fil hadrati wa anta tatlubul ittisola. Takunu ada oleh kamu, yaitu di tengah-tengah sungai. Wa anta atsyanu, padahal adapun kamu yaitu kehausan. Takunu fil hadrati wa anta tatlubul ittisalah. Berada oleh kamu, yaitu di dalam kehadiran Tuhan, padahal adapun kamu yaitu menuntut al-ittisalah, akan terhubung dengan Tuhan. Kata Imam Ibnu Athaillah, bagaimana sih kamu ini? Kau ini sedang ada di atas danau, naik sampan, lalu kemudian kamu sampai mati kehausan. Itu masalah kamu. Air banyak, kenapa enggak nyiduk? Kamu ini bagaimana? Ada di dalam lumbung, kau mati kelaparan. Itu masalah kamu, bukan salah Allah. Kenapa ada padi di lumbung, kamu enggak makan? Bahasa kita orang, bak tikus mati dalam lumbung, bak orang mati di tengah-tengah danau, kehausan. Kenapa? Ada orang pengen nyambung dengan Allah. Orang dia selalu udah dikasih connect sama Tuhan, dikasih hidup. Itu dari Tuhan, oksigen gratis. Itu dari Tuhan, sehat. Itu dari Tuhan, sehat. Masih enak makan. Sampai katanya zaman pandemi buka teh manis, kopi, susu, sirup marjan, ABC, kelapa muda. Itu sih bukan orang susah, banyak banget. Connecting dengan Tuhan itu banyak. Kau itu berada di dalam kasih sayang Allah, ngapa kamu nyari Allah? Tak ubahnya kamu itu seperti anak ikan yang mendengar obrolan orang di danau yang lagi mancing, kebetulan ngajak anaknya. Kata dia, anakku, kita harus menjaga air, sebab air adalah sumber kehidupan. Air adalah barang vital buat kita. Kita harus menjaga ini air. Didengar oleh anak ikan. Kata anak ikan, air adalah sumber kehidupan dan barang vital. Dia nanya sama temennya, air di mana? Gua berdengar air. Nyari aja, kemana aja dari pagi sampai sore.
jalan sampai jauh nyari air, sampai emaknya nyari-nyari dia, emaknya sampai sorelah ketemu. Dari mana kau nak? Ibu, saya dengar ada orang mancing, bilang sama anaknya, air adalah sumber kehidupan dan itu barang kita terus jaga. Saya pengen tahu mana itu air sebagai sumber kehidupan. Sang ibu ikan ketawa. Yang kau jalanin dari kemarin sampai nih hari, sampai terus yang kau cari-cari, kau itu di air. Kita nyari mana kasih sayang Allah justru tiap hari. Allah kasih sayangnya sama kita. Mau nyari apa? Mana kasih sayangmu? Itu istri kita sabar banget sama kekurangan kita, itu kasih sayang Allah. Sabar banget ya Allah. Kalau teman kita, tangga kita udah dar-dor kita, alhamdulillah baik. Pergi enggak ditanya mau kemana, pulang. Pergi enggak dicari, pulang enggak ditanya. Baik banget udah bininya dah. Udah baik banget. Jadilah kita orang itu jangan nyari kasih sayang Allah, wong tiap hari aja kasih sayang. Wa rahmati wasi'at kullasyai'. Rahmatku itu meliputi segalanya. Kau itu bagian dari segalanya. Itu ada rahmat Allah. Masa kita menjadi tikus yang mati kelaparan dalam lumbung? Kata Imam Ibn Athilah, bahasa beliau, masa kita menjadi orang yang mati kehausan di tengah-tengah air? Itu salah kita. Anda itu di dalam kasih sayang Allah, ngapa Anda cari rahmat Allah? Wong keberadaan Anda aja merupakan kasih sayang Allah kepada Anda. Anda yang kurang mengerti rahmat Allah. Dikata rahmat Allah duit doang, rezeki dikata duit doang. Teman yang baik itu juga rezeki. Dosa kita banyak, enggak sholat. Kalau satu bisul, satu sholat muncul di wajah, jadi manusia bisul. Bukankah itu adalah ada ittisal dari hadrat Rabbaniyah? Kenapa kita harus mencari-cari kasih sayang Allah? Justru Allah itu sayang amalah kita. Heran, ada kambing mati di tengah padang rumput. Kita jangan sampai anak majlis menjadi sengsara. Di tengah-tengah kita ada Ratibul Haddad, di tengah-tengah kita ada Al-Quran, ada hadis, ada kitab Adhkar Nabawi, Adhkar Nawawiyah, ada kita adalah solawat, dalail, ada apa? Lalu kita bingung mikirin hidup. Salah Anda. Takunu fi wasatin nahar wa anta atsyan. Mengapa Anda ada di tengah-tengah kehidupan yang penuh kasih sayang Allah, lalu Anda bingung? Salah Anda. Kenapa aurat-aurat kaum solihin tak dibaca? Salah Anda. Salah Anda. Tak ada dekat, tak ada jauh. Biar kata kita orang ada di Bintaro, PLTU ada di Pluit, Muara Karang, karena ada ittisal nyala. Biar kata kita ada di Pluit, kalau kita nggak masang meteran mati. Karena yang penting adalah ittisal. Tapi wa takunu fil hadrah wa anta tatlubul ittisal. Kalau redaksinya beda, bilangin kitabnya, karena ada 4 naskah ini yang berbeda. Jadi nanti kalau ada yang beda-beda jangan diam, kurang apa gitu ya, biar nanti dicek kitab yang ente pegang. Ka'annal ibadah
lam yata'ahhabu lil akhirati, ka'annal ibada lam yatawasalu ilal akhirati. Begitu. Oh iya, kita benda naskahnya, naskah daripada Syekh Zurruq, naskah kita daripada Imam Subki. Ka'annal ibadah, seakan-akan hamba-hamba itu lam yatawasalu, yaitu tidak sampai mereka ilal akhirati, ke akhirat, illa bikasratil ma'akili wal masyarib, kecuali dengan banyak makan dan minum. Awaqila lahum, apakah dikatakan kepada mereka, hadhihi tusilukum ila tariqil akhirati, adapun ini makanan minuman, yaitu menyampaikan oleh makanan minuman akan kamu ila tariqil akhirati, kepada jalan menuju akhirat. Kenapa orang-orang pada otaknya duit, 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 otaknya bagaimanapun duit, duit aja, makan, minum, disebutlah namanya hardolin, dahar modal ulin, dahar modal ulin, itu orang Sunda. Kata orang Jawa harmoko, dahar modal ngarokok, dahar modal merokok. Mengapa mereka siap-siap itu? Mereka anggap yang bisa menyampaikan ke akhirat adalah makan, minum. Keliru mereka. Kalau timbang hidup untuk makan, minum, sapi juga bisa. Pagi pergi ke sawah, kerja, siang makan padang rumput, sapi, habis itu kerja lagi, sore pulang ke kompleknya, namanya kandang sapi, komplek. Untuk apa? Tidur. Pagi kerja lagi, makan, tidur. Kalau program hidup itu begitu, loh, di mana beda kita orang dengan sapi? Apakah hidup untuk makan? Seakan-akan tidak bisa untuk sampai ke akhirat kecuali kudu banyak makan, banyak minum. Tidak paham. Makan, minum. Di mana tempat makan paham aja, kita jalan aja ke Serpong, ada ikan cere itu Ustaz, enak begitu, ada aja. Kita jalan ke Pondok Karya, ada Jimasa, surah, tahu aja dia. Kemana aja rumah makan tuh, tahu aja. Tapi kalau majelis ilmu di samping rumah, orang tahu, nggak paham, nggak paham. Kenapa? Karena apakah hamba-hamba Allah itu menganggap bisa sampai menuju akhirat dengan cara banyak makan, banyak minum? Orang kata sapi, kuda balapan. Itu kuda balapan itu kalau dikasih makan mulu sama tuannya, kira-kira bisa menang nggak? Enggak. Jadi kudu diapain? Seksa. Abri itu masuk rindam, seksa. Badan kita kalau pengen nyampe akhirat, seksa. Jangan kasih makan mulu, makan mulu. Makannya sih oke lah, bagus. Ini ngirim piring kosongnya ke grup. Itu piring kosong bikin ngiler aja. Ya kari, begitu. Jadi makan,
Kalau hidup untuk makan, ya Allah, ayam aja makan. SD enggak sekolah, kontrakan orang punya, makan, hidup-hidup. Apa dianggap ada firman Allah ini banyak makan, banyak minum, nyampein ke akhirat? Apakah menganggap begitu? Kata Imam Ibn Athaillah, astagfirullahaladzim, kita orang jangan salah jalan. Makan itu biar kita kuat ibadah. Kasihlah kita rezeki biar kita kuat ibadah. Biar kuat ibadah. Kuat ibadah. Itu begitu. Jadi jangan sampai kita salah menganggap makan minum menjadi satu tujuan dalam hidup ini. Yang harus tujuan adalah yang ngasih makan. Jadi orang, saudara, ada 3 tipikal manusia. Kita orang ada 3 pemuda, biar gampang. Dikasih kuda oleh raja, kasih kuda oleh raja. Karena kurang bisa merawatnya, ngikatnya, lepas, hilang. Mana kuda bagus? Ketemulah pengawal raja. Ketemu pengawal raja. Ditanya, kenapa mukamu murung? Dijawab, kudaku hilang. Kata pemuda pertama. Oh, hilang, ya. Baik, sebentar. Lalu kemudian diambilin kuda oleh pengawal raja. Ini kuda dari raja. Pemuda pertama bilang, terima kasih. Pemuda kedua, muka murung, ditanya oleh pengawal raja, kenapa mukamu murung? Dijawab, kudaku hilang. Baik, tunggu sebentar. Dibawainlah kuda yang lebih bagus. Dikasih. Dia tanya, enggak, terima kasih dulu. Ini dari mana? Ini kuda dari raja. Dari raja. Terima kasih raja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Raja baik sama saya. Begitu. Lalu pemuda ketiga ditanya oleh pengawal raja, kenapa mukamu murung? Mabik, ada apa denganmu? Dijawab, kudaku hilang. Ambilin kuda. Dia nanya, dari mana ini kuda? Ini dari raja. Alhamdulillah, raja baik dan sayang kepada saya. Kalau boleh tahu di mana alamatnya raja? Sebab tidak mungkin raja memberi kuda kepada saya dan perhatian nama saya kalaulah tidak supaya saya itu perhatian sama raja. Kalau boleh tahu alamatnya mana itu raja, supaya saya mengakrabkan diri dengan raja. Ini, saudara, gambaran kita. Ada orang di antara kita dapat duit dari kantornya. Ada yang dagang ayam, ayam geprek, yang dagang baju, ada dagang rengginang, gendar.
macam-macam begitu. Macam-macam. Lalu ada datang pembeli ke warung kita. Ada di antara kita tidak paham, kayak pemuda pertama biasa aja, makasih begitu, udah gitu doang. Tidak mengerti siapa yang datengin itu pembeli, siapa yang dorong hatinya tuh pembeli sampai datang ke warung kita. Tak ke sana dia punya pola pikir. Ada juga yang model pemuda kedua, alhamdulillah emang Tuhan baik, dagang hari ini untung. Ada yang kayak gitu. Dan yang bagus yang kayak pemuda ketiga, ketika manakala dia dapat duit, dia bertanya, ini Allah kasih untung dagang saya, sampai orang pada datang ke warung saya, ini mesti ada tujuan dari Tuhan. Enggak mungkin Tuhan bagi sama saya, baik sama saya, kalau tidak saya supaya dekat dengan dia. Tidak mungkin ini. Ada di antara kita kerja tiap bulan dapat gaji, kata bosnya, udah saya transfer. Oke doang. Ada juga yang alhamdulillah. Dan yang bagus, ada maksud apa Tuhan masih kasih rezeki sama saya lewat pengawal raja. Ini mau pengawal doang, yang ngasih mau raja, dia mau pembantu raja. Sabab doang kantor mah, duit mah dari Allah. Sabab doang orang beli ke warung kita, sabab dari Allah. Kita harus nanya, Tuhan, kau kirim hambamu beli ke warung saya, ini mesti kau punya tujuan. Untuk apa rezeki yang kau berikan sekarang ini, dan kularikan kemana menurutmu? Itulah orang yang mengerti hidup bukan untuk makan, makan untuk hidup, hidup untuk ibadah kepada yang memberi kita rezeki. Jangan duit jadiin tujuan, tapi pencipta duit yang harus dijadikan tujuan, sehingga bukan duit yang agung tapi Allah yang agung. Ka'annal ibada lam yatawassalu lil akhirati illa bi kasratil ma'akili wal masyarid aw qila lahum hadhihi tusilukum ila tariqil akhirah. Begitulah kata Imam Ibn Athaillah, sebuah kerugian. Maka otak kita jangan menyalahkan Tuhan. Aduh, hidup saya udah pegel, udah capek bang, ibadah lagi, gue lagi pusing. Begitu, mana kasih sayang Allah, mana? Gue udah bosen sama ibadah. Aduh bang, jangan begitu. Beneran gue udah bosen sama ibadah. Gue dari dulu udah sholat tapi gue susah. Begitu. Ada tuh orang kayak gitu. Maka oleh seorang sufi dijawab, sebetulnya bukan Anda yang bosan. Kalau mau jujur, Tuhan yang udah bosan sama Anda. Kata dia, loh kok Tuhan? Iya, Tuhan cari Anda pada golongan orang yang tahajud, tak ada. Tuhan cari Anda pada golongan orang yang sholat duha, enggak ada. Tuhan cari Anda golongan orang baca Quran lah sehari sejuz, kagak ada. Tuhan cari Anda pada kelompok orang baca sholawat, kagak ada. Kemana harus Tuhan nyari Anda? Tuhan yang udah bosan, bukan Anda. Anda jangan bosan. Tuhan yang udah bosan, Anda kejar Tuhan. Kejar Tuhan. Walakin ma arkhasa nafsaka alaika. Akan tetapi alangkah rendahnya
akan dirimu, alaika, di matamu. Mengapa dirimu nggak ada harganya di matamu? Diukur sama makan. Mau di restoran tingkat tinggi, mau di warung emperan sama, masuk sepiteng juga. Bener nggak? Sama ya. Laula hawanuha alaika ma arradtaha li adzabillahi ta'ala. Andai sekiranya tidaklah adapun hinanya dirimu, alaika, di matamu, ma arradtaha, niscaya tidak mendatangkan oleh kamu akan dirimu, li adzabillah, bagi azabnya Allah Ta'ala. Alangkah rendahnya diri anda ini di mata anda sendiri. Lah enggak, saya diri ini mulia. Lu mulia di mana? Yang kau pikirin makan, minum, makan, minum, makan, minum. Otakmu isinya itu. Ganti HP, ganti HP, HP punya 4, pulsanya orang ada. Nunggu ditelepon mulu. Ada nggak yang kayak begitu? Gitu. Mau ngapain? Alangkah dirimu itu hina di matamu. Andai dirimu tidak dianggap hina, tidak mungkin dirimu kau kasih makan lalu kau tak ibadah, menyebabkan kau bakal disiksa sama Allah di akhirat. Kalau diri anda mulia, tidak ada kemuliaan kecuali dengan ibadah. Enggak ada manusia mulia dengan punya mobil mewah, enggak mulia, enggak perlu ngiri. Dengan orang punya rumah megah, enggak ngiri, sama, merem juga tidurnya kayak gitu orang. Sama-sama. Enggak perlulah yang kayak begitulah kita orang ngiri-ngiri. Yang mulia itu apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Mulia itu takwa. Ibadah. Kalau anda menganggap diri anda mulia, tidak mungkin anda ceburkan diri anda sembarangin sampai jiwa anda kelaparan karena tak pernah dikasih ibadah. Wa ma'aghlaha alaika fi tolamid dunya wa jam'iha. Alangkah mahalnya dirimu, alaika, di matamu, fi tolabid dunya, pada menuntut dunia, wa jam'iha, dan mengumpulkan, menumpuk-numpuk dunia. Betapa untuk dunia rela hujan panas, betapa buat akhirat. Mau diajak majlis ratiban gerimis, sorry gerimis. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada. Alhamdulillah. Muliaan mana? Ratiban datang atu jam 10, jangan lama-lama. 11 saja, itu kan si guru udah tulis 11 itu dikit. Namanya banyak, udah malam. Mata juga ada haknya, 11. Mata ada haknya. Itu Nabi yang bilang, ya udah ngantuk kayak begini. Jangan lama-lama, 11 saja. Baik. Tapi udah selesai ratiban mengobrol sampai jam 3. Kuat. Ada yang kayak model begitu. Ya kali. Dikira jadi bisikin. Tahlilan begitu. Ustadznya dicolek 33 aja, lebih aja dikit udah batuk. Habis itu mau ngobrol aja, makan kacang sampai jam 12 kita matahari. Yang mulia itu apa? Kalau anda anggap mulia jiwa anda, muliakan dengan ibadah. Makan itu sarana buat ibadah, sarana buat ibadah. Bila hidup
programnya karena kebutuhan hidup. Kita ini udah cukup buat kebutuhan hidup, cuman yang belum cukup buat gaya hidup. Gaya hidup. Anak kita dikasih baju dari pasar malam, nggak protes lebaran, cuman babaknya aja yang sentimen. Udah zaman pandemi begini, mainnya ke PIM, begitu Gandaria City, udah tahu gaji lagi dikurangin, begitu. Anak mau nggak minta, ini yang gayanya babanya aja, yang tinggi-tinggi, biasa aja, gitu biasa. Muliaan mana? Alangkah jahatnya itu orang tua, anak ke Dufan diajak, ke mall diajak, Ragunan diajak, ke kubur orang tuanya orang pernah diajak. Betapa mulianya mall dibanding makam orang tuanya. Jahat dia, jahat, paling jahatnya orang. Wal ajabu kullul ajabi fi man yas'alul munajjima an halihi wa la yas'alu kitab Allah wa la sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun takjub, heran sehabis-habis heran, yaitu pada orang yang bertanya oleh orang akan dukun, paranormal, an halihi, tentang keadaannya, wala yas'alu, dan tidak bertanya-tanya kitab Allah, akan Al-Quran, wala sunnata Rasulillah, dan tidak pula sunnahnya Rasulullah SAW. Heran ada orang demen nanya sama dukun, Pak dukun bagaimana ini barang saya ini, kenapa kamunya? Nggak tahu, ini menurun usaha. Kata dukun, pakai merem-merem, kamu ini ada yang benci. Ada yang benci Pak dukun? Iya. Orang mana Pak dukun? Merem lagi dong. Orang dekat, orang dekat. Pak dukun, yang jelas namanya siapa? Dia merem. Takut fitnah doang ini kalau takut fitnah. Nggak usah dukun, itu saya juga bisa. Kalau begitu saya juga bisa begitu. Kalau dukun ngomong begitu aja ada yang benci. Boros saya, Nabi aja yang bener aja yang benci, apalagi saya. Begitu sama dukun. Jangan. Orang mana? Orang dekat. Masa orang Papua kenal juga kagak sama saya, masih dia benci sama saya? Begitu. Begitu. Salah dia. Dukun itu duduk tekun baca sallallahu ala Muhammad 3100 baru dukun. Itu mah paranormal. Maka disebut orang pintar. Orang berarti yang datang ini, iya, yang siap dibodoh-bodohin. Kagak. Dukun, warung saya menurun, ngadep mana pintunya? Barat, salah ya. Timur masih menurun juga. Timur, waduh, utara ini, utara masih menurun juga. Datang lagi ke dukun lain, suruh ngadep selatan. Dia capek, akhirnya nggak dikasih pintu, habis barang-barangnya, habis. Ya nggak, jangan nyalain pintu dah, deket aja sama Allah, deket. Heran ngapa kita orang datang sama dukun, datang sama ini, datang sama Quran, sama Nabi,
sama hadis ngaji biar enggak puyeng hidup ngaji gitu. Maka kalau diantara yang hadir nih majlis zikirnya dikit jamaahnya ada 5, 6 itu harus mengucap alhamdulillah wa syukrulillah. Kalau ada majlis zikir ratibannya 5, 6 itu kudu bersyukur sama Allah, berarti teman-temannya pada maju usahanya. Ntar kalau udah puyeng rame itu biasa itu begitu, rame begitu rame itu begitu. Daripada di rumah diomelin bini mulu mendingan zikir. Sekarang udah tenang dikit alhamdulillah begitu. Kok dikit enggak, ini berhasil tuh begitu, kayak begitu. Idza dha'ufta anil ibadah, dah segini dulu dah. Wallahu a'lam, istirahat.